Udah selesai nangisnya? Udah, Pak. Beneran, udah? Pintar. Sekarang Papa ngomong ya. Papa cerita. Yang dibilang sama Tante Elsa tadi. Iya, saya baru balik. Ya. Tadi macet, Pak? Alhamdulillah nggak semua lancar sih tadi perjalanannya. Ini kamu nggak ke rumah sakit? Iya, habis ini. Kan tungguin Papa Mama datang dulu. Terus yang jagain Andin di sana siapa? Ada anak buahnya Riza di sana. Saya sudah titip ke anak buahnya Riza. Saya sudah minta tolong sampaikan ketat penjagaan dan kalau ada apa-apa untuk hubungi kami. Jangan khawatir. Nanti setelah ini Al akan ke rumah sakit. Tante Frozen kok duduk di kursi roda? Tante baik-baik aja kan? Tante Frozen baik-baik aja kok. Tapi Tante Frozen kangen banget nih sama kamu sekarang. Tante sakit ya? Iya, Tante Frozen duduk di kursi roda ini karena memang Tante Frozen itu sakit. Sakit kayak mama. Rena nggak salim dulu sama Oma sama Opa. Oh ya, aku lupa. Lupa ya sayang. Sekarang. Hai Tante, gitu. Say hi. Mau kemana? Askara. Mau kemana? Askara. Mau lewat depan. Oh ya, kamu mau ajak main. Tante Frozennya nggak bisa sayang. Adik sini. Apa Adek, sini Iya, gendong. iya. adek sini. Adek sini. Sini gendong. Oh, Askaranya kangen sama kamu kayaknya tuh. Ya mungkin kali. Sini. Tante Frozen tadi kenapa? Tante boleh ngomong sesuatu sama Rena? Tante jangan sedih. Nanti aku juga ikut sedih. Ada sesuatu yang mau Tante Frozen sampaikan ke kamu. Ngomong apa Tante? Tante Frozen minta maaf ya. Tante Frozen minta maaf kalau Tante Frozen adalah penyebab mama kamu masuk rumah sakit. Kok sampai seperti itu Tante? Sampai mama sakit. Tante Frozen gak sengaja sayang. Tante Frozen cuma jemput mama untuk berangkat bareng ke restoran. Tapi karena kelalaian tante, mama jadi masuk rumah sakit. Tante minta maaf ya. Sekarang gini, kalau Rena mau membenci tante sekarang pun Tante Frozen juga nggak masalah. Benci tante nggak apa-apa. Karena ini kesalahan Tante Frozen. Sa,
Elsa kenapa ngomong seperti itu sama Rena? Papa, kenapa Tante Frozen jahat sama Mama? Tante Frozen kenapa jahatin Mama sih? Saya bawa Rena ke kamar dulu sebentar ya. Bawa kamar. Sini, sama papa ke kamar. Ya, sayang ikut papa ke kamar ya, sayang. Tante Rosa, saya minta maaf ya. Maaf udah bikin Rena jadi menangis. Dan kalaupun Tante Rosa mau benci saya, nggak apa-apa. Karena memang ini udah kesalahan saya. Elsa, saya tidak membenci kamu. Apa yang terjadi dengan kamu dan Andin itu merupakan purely kecelakaan. Bukan salah siapa-siapa. Dan yang Tante harapkan, kalau kamu merasa bersalah, at least kamu melakukan hal yang lain terhadap Rena. Bukan membuat Rena bertambah sedih seperti tadi. She's sad. Sa, harusnya kamu bisa nahan diri, Sa. Harusnya kamu nggak ngomong seperti itu sama Rena. Tahan dulu. Kalau kamu mau ngomong seperti itu, kasih tahu dulu sama Al, sama Bu Rosa. Jadi mereka ada persiapan untuk kasih tahu Rena dulu. Kamu bisa ngomong sama mama sama papa dulu, Sa. Kamu bisa diskusi sama kita. Paling nggak mama sama papa bisa kasih masukan nanti efeknya seperti apa kalau kamu bicara seperti tadi sama Rena. Ada dampaknya atau tidak? Aku cuma mau minta maaf, Mama. Iya, tapi kan Rena belum tentu bisa terima. Dan yang udah pasti Rena sedih. Aku cuma mau minta maaf sama Rena. Kesalahan aku ini sudah terlalu besar, Ma. Kita berharap semoga Rena bisa kembali membaik perasaannya. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Papa kamu bilang, mama kamu sampaikan juga. Harusnya kamu diskusi terhadap kita dulu. Terhadap kami terlebih dahulu. Kalau kamu ingin meminta maaf kepada Rena. Kita berharap semoga Rena perasaannya bisa membaik. Papa tahu Rena lagi sedih. Rena pasti kaget sama yang Tante Elsa omongin tadi. Papa tahu. Makanya sekarang kalau Rena masih mau nangis, nggak apa-apa. Nangis aja, dipuas-puasin dulu. Ya dikeluarin sedihnya. Nanti kalau udah lebih tenang, sudah selesai nangisnya, Papa mau bicara sebentar, ya? Udah selesai nangisnya? Udah, Pak. Beneran, udah? Pintar. Sekarang Papa ngomong ya. Papa cerita. Yang dibilang sama Tante Elsa tadi, Tante Elsa itu benar mau minta maaf sama Rena. Minta maaf karena buat Mama jadi sakit sekarang. Tapi Mama sakit
itu sebenarnya juga bukan kemauannya Tante Elsa. Ada yang namanya musibah, nak. Musibah itu semuanya datang dari Allah. Kalau Rena kecewa ataupun marah sama Tante Elsa, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya asalkan Rena tahu, Tante Elsa pun juga nggak mau ada kejadian itu. Ya mungkin salahnya adalah Tante Elsa berbicara masalah ini kurang tepat. Berbicaranya mungkin pada saat Rena merasa belum siap untuk mendengar. Coba lihat Tante Elsa sekarang. Tante Elsa kan juga sakit. Pakai apa itu? Kursi roda, Pak. Dia. Jadi nggak cuma mama yang sakit, Tante Elsa juga sakit. Bedanya, Tante Elsa sekarang udah bangun, mama belum. Tapi kakinya Tante Elsa juga sakit. Kalau memang Tante Elsa sengaja, pasti Tante Elsa udah nggak pakai kursi roda, nggak ikutan sakit. Nggak ada yang mau kejadian seperti itu, sayang. Nggak ada yang mau yang namanya musibah datang, itu nggak ada. Semua datangnya dari Allah. Ngerti kan? Iya, Pak. Aku ngerti. Nah, gitu. Jadi nggak boleh sedih lagi ya. Ya. Dimaafin nggak itu Tante Elsanya? Ya? Ya. Ya, Papa minta maaf juga ya. Papa juga salah di sini, nggak bisa jaga Mama dengan baik. Makanya Mama sampai sakit. Udah lebih tenang? Oke, jangan nangis lagi ya. Ya. Mirna. Ya, Pak Bos. Sini. Tolong jagain Rena sebentar ya. Oh, iya, Pak. Papa ke ruang tamu dulu sebentar ya. Ngobrol sama Opa, Oma, sama Tante Elsa dulu ya. Ya. Oke, nggak boleh sedih lagi. Ya. Kamu kenapa? Kamu mukanya gini sih? Coba senyumnya mana? Tante, saya jadi semakin menyesal atas pengakuan saya, mah bikin Rena jadi tambah sedih. Mama tuh nggak pernah belajar dari pengalaman ya, saya. Maaf. Saya minta izin untuk bicara sama Elsa ya. Saya tahu kok. Maksud kamu datang ke sini baik, Kak. Sangat baik. Kamu minta maaf sama Rena. Saya ngerti itu. Tapi, gak semua hal bisa kamu bicarakan secara bebas. Gak semua hal bisa kamu bicarakan ke semua orang. Apalagi ini Rena, anak kecil. Iya, saya tahu, Al. Apa? Tahu apa? Kalau tahu kamu nggak ngomong kayak gitu. Dulu kamu juga yang bilang ke Rena kan? Kalau Rena itu adalah anaknya Nino.